Halo Sobat Madis, kali ini kita akan membahas soal dari materi limit trigonometri. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang limit. Ada limit tentu, ada limit tak tentu. Untuk limit tak tentu, di video sebelumnya kita sudah membahas 0 per 0, tak hingga dikurang tak hingga, dan tak hingga per tak hingga. Jadi di video kali ini kita akan berfokus kepada limit trigonometri. Buat sobat yang mau mempelajari tentang limit trigonometri, yuk ikuti dan pahami videonya ya. Oke, kunci dari limit trigonometri, maka sifat yang pertama yang harus Sobat Madis ingat yaitu ketika ada limit X yang mendekati 0 untuk suatu sin AX per BX, atau ada limit X yang mendekati 0 untuk suatu tangen AX per BX, atau ada limit X yang mendekati 0 untuk suatu sin AX per tan BX. Maka semuanya ini akan sama dengan A per B. Jadi langsung aja perhatikan nilai si A sama si B-nya. Artinya X-nya boleh langsung kita coret dengan fungsi trigono sin dan tan bisa kita coret. Tapi jika ada cos, maka ingat sifat identitas trigonometri. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Di sini ada limit X mendekati V per 6 untuk sin X ditambah cos 2X dikurang cos 3X. Nah, kita substitusikan aja sobat. Yang dimana V per 6 itu artinya 180 dibagi dengan 6. Maka itu hasilnya 30. Kita peroleh di sini ada limit X mendekati 30. Tadi V per 6 itu adalah 30 ya. Untuk si sin X ditambah cos 2X dikurangi cos 3X. Maka kita substitusikan aja sobat. Berarti sin 30 ditambah cos 2 kali 30 berarti 60 derajat. Gitu ya. Dikurangi cos 3 kali 30 berarti 90 derajat. Ini dalam satuan derajat ya. Maka sin 30 kita tahu nilainya itu adalah setengah. Ditambah cos 60 itu adalah setengah. Dikurang cos 90 adalah 0. Maka ini sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilang kita jumlahkan. 2 per 2. Hasilnya itu adalah 1. Paham ya sobat? Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Kita buat di sini nomor 2-nya ya. Yang dimana di soal nomor 2 ada limit X mendekati V per 4 untuk si cos 2X per sin kuadrat X. Nah, untuk mengerjakan ini sobat, maka langsung saja kita substitusikan V per 4-nya. Kita tahu bahwasannya V per 4 itu adalah 180 dibagi 4. Hasilnya itu adalah 45 derajat. Maka kita punya cos daripada 2 kali 45 derajat dibagi dengan si sin kuadrat untuk si 45 derajat. Maka hasilnya ini adalah cos 90 derajat dibagi dengan sin kuadrat untuk 45 derajat. Cos 90 itu kita tahu adalah 0. 0 dibagi dengan sin kuadrat untuk 45. Sin 45 adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Ingat sobat, 0 dibagi dengan bilangan apapun pasti hasilnya 0. Udah, langsung jawabannya 0. Oke, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini tergolong ke dalam fungsi limit tentu. Walaupun dia limit fungsinya itu trigonometri. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3-nya. Pada soal ini diketahui ada limit X mendekati suatu C untuk fungsi fx itu nilainya 9. Limit X mendekati C untuk fungsi Gx itu nilainya adalah min 12.
dan limit X mendekati C untuk fungsi HX itu nilainya 0. Yang ditanya limit X mendekati C untuk akar fx kuadrat ditambah gx kuadrat. Oke, untuk mengerjakan ini maka langsung kita substitusi aja nilainya, yang dimana kita tahu sifat daripada limit. Jika ada limit X mendekati C untuk akar f kuadrat X, maka limitnya boleh masuk ke dalam akar, artinya akar dari. Ada limit X mendekati C untuk fungsi fx yang dikuadratkan ditambah dengan ada limit X yang mendekati C untuk fungsi gx dikuadratkan. Nah, lalu kita substitusikan, yang dimana kita peroleh limit X mendekati C untuk fx itu adalah 9. Berarti kalau kuadrat kita tulis 9 kuadrat. Ditambah dengan di sini ada mendekati si gx. Oke, hasilnya minus 12. Lalu kita kuadratkan sehingga kita peroleh akar dari 9 kuadrat itu adalah 81 ditambah dengan 12 kuadrat minus minus 12 kuadrat itu adalah 144. Maka ini kita peroleh akar dari 225. Akar dari 225 itu nilainya adalah 15. Maka jawabannya 15. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4-nya. Begitu juga dengan nomor 4, ada pembagian untuk suatu fungsi. Langsung saja kita substitusikan. Di sini ada setengah dikali fx-nya itu kita peroleh 9 ditambah dengan 3 yang dibagi dengan hx-nya itu adalah 0 dikurangi dengan si gx-nya itu adalah minus 12. Oke, ini akan sama dengan setengah dikali 9, berarti ini adalah 9/2 ditambah 3 dibagi dengan 12. Kita samakan penyebutnya, kita peroleh di sini 9/2. Maka ini kalau misalnya kita ubah ke dalam pecahan itu adalah 6/2. Nah, sobat, bagi itu bisa berubah jadi kali dengan syarat 12-nya kita balikkan. Berarti dia jadi 1/12. Maka ini akan sama dengan 9 ditambah 6 itu adalah 15/2 dikali dengan 1/12. Maka kita peroleh hasilnya itu adalah 15/24. Nah, kita sederhanakan, maka ini akan sama dengan 5/8 karena kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 5, 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jawabannya 5/8. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Yang dimana di soal nomor 5 ada limit X mendekati C untuk akar 3 dari suatu fungsi fx. Lalu dia dikalikan dengan si gx ditambah 6. Langsung kita substitusikan aja sobat. Berarti akar 3 dari suatu fx, fx-nya itu adalah 9 dikali dengan, di sini kita kerjakan dulu si gx-nya. Gx-nya itu minus 12 ditambah dengan 6. Maka kita peroleh, oke, kita tahu 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kita ubah dia ke dalam pangkat eksponen. Berarti di sini adalah 3 pangkat 2. Karena akarnya 3 berarti ini kita bagi dengan 3. Lalu dikali dengan minus 12 ditambah dengan 6, maka hasilnya itu adalah minus 6. Nah, kita tahu bahwasanya untuk si 6 itu adalah hasil perkalian dari 3 kali 2. Oke, ini kan positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Lalu di sini ada 3 berpangkat 2/3 dikali dengan 6 itu adalah 3 kali 2. Nah, ini kan bilangan yang sama ya sobat, 3 dengan 3, yang dimana 3 di sini berpangkat 1. Artinya ketika ada bilangan yang sama dikalikan, maka pangkat kita jumlahkan. Maka kita peroleh hasilnya ini adalah 3 yang dikalikan dengan 2. Ini minus ya sobat, karena tadi ini minus. Lalu 2/3 ditambah 1 itu hasilnya 5/2. Oke, ini jawabannya.
Sampai sini paham ya sobat? Oke, kita lanjut nomor 6. Yang dimana di soal nomor 6 diketahui limit X mendekati untuk si C akar dari 3fx per 2fx tambah gx tambah hx. Maka langsung saja kita substitusikan. Di sini kita punya akar dari 3 kali fx. Fx-nya itu adalah 9, berarti 3 yang dikali dengan 9 dibagi dengan 2 kali fx. Fx-nya itu adalah 9, berarti 2 kali 9 ditambah dengan si gx. Gx-nya itu adalah minus 12 ditambah dengan si hx yaitu 0. Maka kita operasikan 3 yang dikali dengan 9 berarti itu hasilnya berapa sobat? Ya betul, itu 27 dibagi dengan 2 kali 9 18, positif dikali negatif hasilnya minus 12. Maka di sini 0 ya, jadi kita tidak usah tulis, kita punya 27 yang dibagi dengan 18 kurang 12 berarti 6 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 berarti ini adalah akar 9 yang dibagi dengan 2. Oke, kita keluarkan 9-nya berarti ini 3 per akar 2. Ingat sobat, dalam pecahan penyebut tidak boleh akar, maka kita rasionalkan, kita kali dengan bentuk sekawannya sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 3 per 2 akar 2. Oke, untuk soal nomor 3 sampai nomor 6 paham ya sobat? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal nomor 7 ada limit X mendekati 0 untuk 8X kuadrat dikali kotangen kuadrat 4X. Ingat sobat, kotangen theta itu adalah 1 per tan theta. Artinya kita ubah dulu soalnya, kita peroleh ada limit X yang mendekati suatu 0 untuk fungsi 8X kuadrat dikali dengan kod ini kita ubah jadi 1 per tangen kuadrat untuk 4X. Nah, sobat perhatikan di sini, berarti ini bisa langsung kita coret X kuadrat dengan di sini. Oke, sebelum ini kita jabarkan dulu biar teman-teman tidak bingung. Kita peroleh seperti ini, ada limit X yang mendekati 0, 8X kuadrat itu artinya 8 yang dikali dengan X dikali dengan X per tan 4X kuadrat itu artinya tan 4X dikali dengan tan 4X. Gitu ya. Maka setelah kita jabarkan kita coret X dengan X. Ketika X-nya kita coret, tan-nya juga ikut kena coret. X dengan X berarti tan juga kena coret. Maka kita peroleh hasilnya itu adalah di sini 8 yang dibagi dengan 4 dikali 4. Sobat, ini bisa kita coret nih. Berarti di sini 2 dengan 4 bisa kita coret, berarti di sini 2. Maka hasilnya ini adalah 1 per 2. Gitu dia ya. Jadi kita menggunakan sifat ini. Sifat dari kotangen. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, nomor 8 di sini ada limit X mendekati 4 untuk 1 dikurang cos 2X min 8. Sobat, ingat sifat yang ini. Ketika ada cos 2A, maka ini akan sama dengan 1 dikurang dengan 2 kali sin kuadrat setengah sudutnya. Tadi sudutnya ini 2A, berarti setengah dari sudutnya ini adalah A. Gitu dia ya. Oke, menggunakan sifat ini mari kita kerjakan soal nomor 8-nya. Yang dimana kita punya nih, ada limit X yang mendekati 4. Di sini ada angka 1 dikurang. Cos kita ubah jadi bentuk yang ini. Berarti kita punya di sini 1 yang dikurang dengan 2 kali sin kuadrat. Awalnya sudutnya itu adalah 2X min 8. Berarti kita bagi 2. 2X min 8 per 2. Gitu dia. Oke, setelah kita peroleh ini, kita bagikanlah dia dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Kita faktorkan langsung, berarti di sini X tutup, di sini X tutup. Cari bilangan yang jika dikali hasilnya 16 dan dijumlah hasilnya min 8, yaitu min 4
dengan minus 4. Min 4 dikali min 4 hasilnya 16. Min 4 ditambah min 4 hasilnya minus 8. Oke, lanjut kita operasikan. Ini kita lingkari dulu ya. Oke, kita punya di sini hasilnya sama dengan ada limit X yang mendekati 4 untuk ini minus kita kalikan ke dalam berarti 1 dikurangi 1. 1 ke sini ya. Berarti min ke min 2 berarti hasilnya positif 2 sin kuadrat. Nah, di sini bisa kita coret ya. Berarti di sini jadinya X minus 4 dibagikan dengan X min 4 X min 4. Lalu kita operasikan ada limit X yang mendekati 4. 1 dikurang 1 itu adalah 0. Berarti kita punya 2 sin kuadrat X min 4. Artinya ada 2 kali si sin X min 4 dikali sin X min 4. Dibagi dengan X min 4 X min 4. Karena ini merupakan faktor yang sama, coret aja sobat. Set, 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 set. Maka kita peroleh hasilnya itu adalah 2. Gitu dia ya. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 9. Pada soal ini ada limit X mendekati 0 untuk 54X kuadrat dikali sin 2X per tan pangkat 3 untuk 3X. Berarti ini kita jabarkan aja sobat. Ini ada 5. Limit X mendekati 0, 54X kuadrat itu artinya X dikali dengan X. Lalu dikali dengan sin 2X. Dibagikan dengan, ini tan 3X di pangkat 3. Berarti artinya ada tan 3X dikali sebanyak 3 kali. Itu dia. Nah, setelah kita jabarkan berarti kita coret aja. X dengan X berarti tannya juga ikut. X dengan X tannya ikut. Di sini X dengan X maka sin ke tan. Gitu deh ya. Setelah kita coret kita ambil angka-angka yang tinggal. Berarti di atas tinggal 54 yang dikali 2 per yang di bawah tinggal 3 dikali 3 dikali dengan 3. Oke, selanjutnya kita operasikan. Berarti di sini ini kita coret sobat. 3 kali 3 itu adalah 9. Maka 54 dibagi 9 sisanya itu adalah 6. Nah, 6 dengan 3 berarti ini sisa 2. Maka kita peroleh 2 kali 2. Hasilnya itu adalah 4. Paham ya sobat? Kita lanjut ke soal nomor 10-nya yang dimana ada limit X mendekati min 3 untuk 2 dikurang 2 cos 6 tambah 2X per X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Maka ubah si cosnya menggunakan sifat yang pertama tadi yang kita tulis tadi, yaitu cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Kita gunakan sifat ini ya sobat. Oke, kita lanjut mengoperasikan soal nomor 10-nya. Maka kita peroleh di sini ada limit X mendekati minus 3. Di sini 2 dikurangi dengan 2 buka kurung. Kita mau mengubah cos 6 ditambah 2X. Berarti di sini adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah dari 6 ditambah 2X. Kita bagi 2 karena setengah dari sudut. Dibagi dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 kita faktorkan. Ini X tutup. Ini X ditutup. Kita lanjut cari bilangan yang jika dikali hasilnya 9 dan dijumlah hasilnya 6. Bilangannya itu adalah plus 3 dengan plus 3. Oke, setelah kita operasikan, kita lanjut memodifikasi soalnya. Kita peroleh limit X yang mendekati minus 3. Di sini 2 kalikan ke dalam ini ya sobat. Oke, berarti min 2 kali 1 itu adalah minus 2. Min 2 kali min 2 berarti plus 4 sin kuadrat untuk ini kita bagi 2. Berarti ini kita coret nih ya. Berarti sisanya 3 ditambah X. Lalu kita bagi dengan X ditambah 3.
X ditambah 3. Kita jabarkan ada limit X mendekati minus 3. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Berarti sisa 4 sin kuadrat 3 tambah X. Berarti ini artinya ada sin 3 tambah X, ada sin 3 ditambah X. Kita bagikan dengan X tambah 3, X ditambah 3. Sobat, X tambah 3 itu sama dengan 3 tambah X. Artinya bisa kita coret karena merupakan faktor yang sama. Sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 4. Gitu dia, jawabannya itu adalah 4 ya. Oke, sudah paham untuk nomor 9, 10. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, kita lanjut nomor 11-nya. Ini kan ada si kosekan kuadrat. Jadi ingat sifat daripada kosekan. Kalau diketahui kosekan theta, ini artinya 1 per sin theta. Gitu dia. Maka kita kerjakan soal nomor 11 dengan mengubah kosekan jadi 1 per sin. Oke, kita peroleh di soal nomor 11, yaitu ada limit X yang mendekati 2 untuk X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 4X. Kosekan itu adalah 1 yang dibagikan dengan sin kuadrat 5X minus 10. Nah, selanjutnya kita faktorkan untuk bilangan yang di atas. Kita peroleh X-nya kita keluarkan, maka sisa X kuadrat min 4X plus 4 dibagi dengan si sin kuadrat 5X minus 10. Aman ya sampai sini? Oke, selanjutnya kita jabarkan bilangannya yang di atas. Maka ada limit X mendekati 2. Di sini X tutup dibagi dengan, di sini kita tulis sin 5X dikurang 10 dikali sin 5X dikurangi dengan 10. Aman ya. Sekarang kita jabarkan untuk soal nomor 11-nya itu adalah cari bilangan yang jika dikali hasilnya 4 dan dijumlah hasilnya min 4. Berarti itu adalah minus 2 dengan minus 2. Oke, nah ini kita keluarkan sobat 5-nya. Maka kita peroleh ada limit X mendekati 2 untuk X dikali X min 2, X minus 2 dibagi dengan sin 5-nya kita keluarkan berarti sisa X minus 2 dikali sin 5-nya kita keluarkan X minus 2. Nah, di sini kan faktornya sudah sama ya sobat. X min 2 dengan X min 2 berarti kita coret juga dengan sinnya. X min 2 dengan X min 2 sinnya juga ikut. Artinya kita punya limit X mendekati 2 untuk X dibagi dengan 5 yang dikali dengan 5. Lalu kita substitusikan nilai X-nya itu adalah 2 dibagi dengan 5 kali 5 adalah 25. Maka jawabannya 2 per 25. Paham ya sobat? Kita lanjut ke soal nomor 12-nya. Pada soal ini ada limit X mendekati 1 untuk 5X sin 6X min 6 per minus 4 ditambah 4 cos 6X min 6. Artinya kita modifikasi si cosnya. Kita punya limit X yang mendekati 1 untuk 5X sin 6X dikurangi dengan 6. Lalu ini kita bagikan dengan minus 4 ditambah dengan 4. Cosnya kita ubah jadi 1 dikurangi 2. Sin kuadrat setengah dari sudutnya. Oke, setelah kita peroleh ini kita jabarkan, kita peroleh hasilnya itu ada limit X yang mendekati 1. Di sini 5X sin 6X minus 6 dibagi dengan, kalikan ke dalam untuk si 4-nya. Gitu dia ya. Oke, kita peroleh hasilnya itu adalah minus 4. 4 dikali 1 itu adalah plus 4. 4 dikali min 2 itu adalah minus 8 sin kuadrat. 6 dengan 6 itu bisa kita coret keduanya, berarti sisanya itu adalah 3X minus 3. Oke, kita lanjut. Kita modifikasi si sin yang di atas
agar sesuai dengan sudut sin yang di bawah. Maka kita punya limit X yang mendekati 1. 5X dikali dengan sin. Kita keluarkan 2, maka sisanya itu adalah 3X minus 3. Kita lanjut dibagi dengan min 4 ditambah 4 habisinnya 0. Berarti nggak usah kita tulis. Di sini kita tulis minus 8 kali. Ini sin kuadrat untuk 3X min 3 artinya sin 3X min 3 dikali sin 3X minus 3. Maka ini kita coret sobat. 3X ke 3X artinya sinnya juga ikut ya. Nah setelah kita coret maka kita substitusikan. Kita peroleh 5 yang dikali dengan 1 dibagi dengan minus 8 dikali sin. 3 kali 1 itu adalah 3 dikurangi 3 hasilnya 0 derajat. Maka 5 kali 1 5 dibagi dengan min 8 sin 0 itu adalah 0. 0 dikali apapun hasilnya itu adalah 0. 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi jawabannya tidak terdefinisi. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soalnya yang nomor 13. Yang dimana ada limit X mendekati 0 untuk suatu fungsi 6X kuadrat dikali kosekan 4X kuadrat. Berarti kosekannya kita ubah jadi 1 per sin. Maka kita punya untuk soal nomor 13 ada limit X mendekati 0 untuk 6X kuadrat dikali kosekan itu adalah 1 per sin 4X yang dikuadratkan. Oke, kita jabarkan. Di sini ada limit X mendekati 0 untuk 6X kuadrat itu artinya 6 dikali X dikali dengan X dibagi dengan sin 4X kuadrat itu artinya sin 4X dikali dengan sin 4X. Lalu kita coret si X-nya ke sini artinya sinnya ikut. X-nya ke sini, sin-nya ikut. Berarti kita peroleh hasilnya itu sama dengan 6 yang dibagi dengan 4 dikali 4. Oke, 6 ke 4 itu sama-sama dibagi 2. Di sini 3, di sini 2. Maka kita peroleh 3 dibagi dengan 4 kali 2 itu 8. Jawabannya 3 per 8. Paham ya sobat? Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal nomor 14, ada limit X mendekati 3 untuk 2X dikurang 6 per 3 min X ditambah 2 tan 3X min 9. Oke, mari kita modifikasi soalnya nomor 14. Ada limit X yang mendekati 3. Di sini kita punya 2-nya kita keluarkan, maka di sini ada X minus 3. Dibagi dengan, di sini ada 3 min X. 3 minus X, tutup gitu ya. Lalu ditambah dengan 2 tan. 3-nya kita keluarkan, berarti tersisa X minus 3. Oke, selanjutnya sobat, karena di sini ada X min 3, sementara di sini ada 3 min X, maka kita olah gitu ya. Kita modifikasi, ada limit X mendekati 3. Di sini 2 dikali dengan X min 3 per. Kita ubah ini, kita keluarkan minusnya, berarti di sini X min 3. Artinya min kali X, min kali min 3 artinya 3. Ya gitu ya. Maka kita peroleh di sini ditambah 2 tangen 3 dikali X min 3. Sobat, ini faktornya sudah ada semuanya. Berarti ketika ini dicoret, ini kita coret, ini kita coret. Maka tannya juga tercoret. Maka kita peroleh di atas hasilnya 2 dibagi. Ini kan coret ya, hasilnya minus 1 ditambah dengan 2 yang dikali 3. Maka 2 per min 1 ditambah dengan 6. Kita peroleh hasilnya 2 per min 1 tambah 6 itu adalah 5. Maka jawabannya 2 per 5. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 15-nya. Ada limit X mendekati 0 untuk suatu fungsi 12X kuadrat tan 2X per sin 3X pangkat 3. Kita modifikasi, ternyata soalnya itu adalah limit X mendekati 0. 12X kuadrat artinya 12 dikali X dikali X dikali dengan tan 2X.
dibagi dengan sin 3x pangkat 3. Artinya sin 3x dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, setelah ini kita coret sobat. X dengan X, sin ikut. X dengan X, sin ikut. X dengan X, maka tan dan sin boleh kita coret. Nah, setelah itu kita peroleh hasilnya itu sama dengan 12 yang dikali dengan 2 dibagi dengan 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3. Nah, ini kita coret sobat. 3 dengan 12 di sini 4. Nah, tidak boleh lagi dicoret karena tidak ada faktor yang sama. 4 dikali 2 hasilnya 8 dibagi 3 kali 3, 9. Maka jawabannya 8/9. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 16-nya. Oke, pada soal ini ada limit X mendekati 1 min 4 ditambah 4 cos 6X min 6 per 7X sin 3X min 3. Kita ubah cosnya jadi sin, berarti kita punya limit X mendekati 1 untuk minus 4 yang ditambah dengan 4. Cosnya itu adalah 1 yang dikurangi dengan 2 sin kuadrat, sudutnya kita bagi 2. Gitu ya. Oke, kita bagi dengan 7X dikali dengan sin 3X minus 3. Lalu kita operasikan limit X mendekati 1. Min 4 ditambah 4 kali sekian, artinya 4-nya kita kali pelangi. Oke, kita peroleh 4 dikali 1 itu adalah 4, berarti minus 4 ditambah 4. 4 dikali min 2 hasilnya minus 8 sin kuadrat. 6 dibagi 2 itu adalah 3x dikurang 6 bagi 2 itu adalah 3. Maka ini kita bagi dengan 7x dikali sin 3x minus 3. Lalu min 4 ditambah 4 boleh aja kita coret ya, karena itu hasilnya 0. Maka kita punya limit x yang mendekati 1 minus 8 sin kuadrat. Berarti artinya sin 3x dikurang 3 dikali sin 3x dikurangi dengan 3 per. Di sini ada 7x dikali dengan sin 3x dikurangi dengan 3. Nah, ini faktor yang sama sobat, berarti boleh kita coret. Selanjutnya setelah kita coret, kita substitusikan nilai x-nya. Maka min 8 kali sin 3 kali 1 itu 3 dikurang 3 hasilnya 0 derajat dibagi dengan 7 dikali dengan 1. Maka kita peroleh minus 8 kali sin 0 itu adalah 0 per 7. Min 8 dikali 0 hasilnya 0 dibagi dengan 7. 0 dibagi apapun hasilnya itu adalah 0. Oke, paham ya sobat? Nah, itu soal limit trigonometri nomor 1 sampai 16. Silakan dipahami. Jika ada soal yang belum paham untuk jawaban proses jawabannya, silakan komen di kolom komentar. Dan buat sobat yang sudah paham, jangan lupa untuk share sama teman-temannya dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video kita selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu. See you next time.